Tapi bukan itu. Gitu. Tantra itu bukan tontonan, tantra itu tuntunan. Bagaimana tantra bisa menuntun seseorang dari alam yang real, pemahaman di dunia real menuju pemahaman esensial di dunia abstrak gitu. Bahasanya lompatan kecerdasan. Salam jumpa dengan Jurnal Hendra. Kali ini sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan salam namaste. Namaste kepada Sadguru Jagadata Vasudev. Banyak sekali pencerahan yang beliau sampaikan melalui kanal YouTube Isha Foundation ya. Gitu. Beberapa mungkin saya mengutip di sana. Kali ini kita akan mencoba mendalami sesuatu yang sensitif ya. Tapi bagaimanapun menurut saya ini perlu itu untuk mendapatkan pendalaman. Saya mendapatkan satu kitab atau satu buku, mungkin kawan-kawan bisa download di di PDF di Google banyak ya. Satu kitab yang disebut Manasara Silpa Sastra. Nah, kitab ini diterbitkan di New Delhi tahun 1939 ya. Jadi supaya nggak salah, saya juga nyontek-nyontek dikit ya. Kita akan bahas soalan agama. Nah, ini menarik ya. Jadi dalam Manasara Silpa Sastra itu disebutkan demikian. Supaya nggak keliru ya. Kata agama lebih mengacu pada pemujaan atas Siwa atau Siwa Sakti atau Tantra. Nah, itu konteksnya ya. Jadi dalam kitab Manasara Silpa Sastra dijelaskan secara umum bahwa agama itu pada dasarnya adalah tradisi turun-temurun mewarisi baik ritus dan terutama nilai-nilai yang ada pada 4 Veda ya, pada kitab Veda. Atau dengan kata lain, agama itu adalah pengetahuan yang keluar ketika orang mendalami Veda. Sehingga menurut saya, betulkan jika saya salah, saya tidak mengenali adanya agama Hindu. Yang menurut saya lebih tepat adalah Sanatan Vedharma, yaitu satu sikap batin, perkataan, perilaku yang mengacu pada tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang terdapat pada 4 Veda. Atau dengan kata lain, agama adalah refleksi dari 4 Veda. Namun demikian, ada lex specialis, ada hal-hal yang sangat khusus gitu ya. Sehingga kata agama ini lebih terhubung dengan apa yang kita kenal sebagai Tantra. Jadi atau dengan kata lain, agama adalah pengertian yang lahir dari Tantra. Nah, kita akan bahas agak panjang lebar nih ya tentang Tantra ini dalam kaitannya dengan agama. Oke. Pada dasarnya, baik katakan Shiva, Mahadev, atau Adiyogi, dan juga misalnya Siddhartha Gautama, Sang Buddha. Gitu. Barangkali mereka tokoh-tokoh besar ini atau dewa atau tokoh besar ini tidak pernah menyarankan pemujaan atas dirinya. Gitu ya. Jadi barangkali saya dibenarkan jika tolong saya dibenarkan jika saya keliru. Saya tidak menemukan satu kalimat-kalimat tentang bahwa Siwa pingin dipuja, bahwa Buddha pingin dipuja, bahwa dewa-dewa pingin dipuja. Saya tidak menemukan kata-kata itu. Gitu ya. Idolatri, pemujaan terhadap sesuatu, itu ternyata lebih banyak muncul dari catatan-catatan para penerus daripada ajaran-ajaran itu. Tetapi mereka yang ada dalam core, dalam inti, dalam inner circle pada ajaran itu sama sekali tidak pernah menginginkan dirinya menjadi pujaan yang berlebihan. Dipuja iya, tapi tidak berlebihan. Nah, kenapa Tantra lahir? Tantra memberikan alternatif gitu ya. Nggak mungkin jika kita percaya pada sesuatu yang tidak besar, tidak grand. Tidak mungkin apabila kita menyayangi sesuatu yang tidak luar biasa. Dan untuk keperluan itu, maka manusia selalu membutuhkan objek-objek atau memerlukan satu nilai-nilai di mana manusia dapat menyalurkan naluri pemujaannya terhadap sebuah objek yang dia cintai. Naluri dia untuk menghormati sesuatu yang dia anggap agung. Kebiasaan-kebiasaan bagi dia untuk mengantarkan dia pada kebaikan-kebaikan yang muncul dari mempelajari ajaran-ajaran, gitu kan.
Nah, disitulah tantra itu muncul gitu ya. Aspek pemujaan pada tantra lebih dalam, lebih dominan kepada saktinya, bukan kepada shiwanya gitu. Artinya sakti ini satu sosok, satu perwujudan, satu sistem, atau bisa kita katakan ikonoklas, ikonografi, pemujaan. Sehingga orang dapat memuji dan memuja sesuatu yang tidak abstrak, yang bagi pikiran itu real. Pikiran kita tidak dapat memuja sesuatu yang tidak real. Pikiran kita hanya dapat memuja atau dapat mengerti, memahami objek yang dalam tanda petik dia real. Seberapapun absurdnya definisi atom, tetap atom itu dapat dimengerti sebagai benda yang real gitu. Walaupun nggak ada barangnya, hanya persamaan matematik, itulah jabaran tentang atom. Nah, seperti itu juga bahwa jabaran matematika atom itu dapat kita analogikan sebagai sakti ya, gitu ya. Atomnya Siwa, sementara penjabaran matematis tentang atom yang luar biasa ini, ada persamaan ini dan itu, relativitas, ada pemahaman subpartikel, ada quantum mechanics dan segala macam, itu adalah saktinya. Sementara esensi atom itu sendiri sangat filsafati gitu. Sehingga pengertian Shiva, Shi itu artinya bukan, Fa itu apa-apa. Jadi Shiva sendiri adalah satu pengertian yang sangat abstrak gitu ya. Nothingness. Tidak menyerupai dan itu, tidak bertempat di sini dan di sana, tidak begini dan begitu. Sangat sulit bagi manusia untuk menjelajah ke dunianya Shiva. Sehingga dibentuklah satu pemahaman dalam konteks, dalam turunannya melalui mekanisme tantra. Hadirlah sakti. Sakti ini betul-betul sesuatu yang bisa dipahami sebagai sebuah realitas, sebagai sebuah bentukan, sebagai sebuah objek. Sehingga naluri manusia untuk memuja dan memuji itu dapat jatuh ke satu titik yang terfokus, yaitu sakti itu sendiri. Sementara memuja Siwa sangat sukar gitu ya. Memuja Siwa itu membutuhkan pengetahuan, membutuhkan pendalaman-pendalaman terhadap sastra-sastra suci, pendalaman-pendalaman kepada pemahaman filsafat Upanishad, dan banyak lagi yang dibutuhkan untuk memahami Siwa secara begitu dekatnya. Sementara sakti dapat dipahami dengan mudah, bahkan untuk untuk kita-kita yang awam, untuk kita-kita yang tidak terlalu senang dengan filsafat. Di titik lain, dalam pemahaman lain, saya mohon maaf, benarkan jika saya salah, bahwa Siddhartha Gautama sendiri itu tidak menganggap atau tidak menyatakan dirinya guru, dan beliau juga tidak mengatakan mengangkat murid. Jadi sangat sukar bagi sahabat-sahabat kita di dalam pemahaman Buddhisme untuk melihat sosok Siddhartha Gautama as Buddha itself. Nah, disitulah pemahaman tantris masuk ke dalam wilayah filsafat dasar dari Buddhisme. Filsafat dasar Buddhisme mungkin hanya 8 jalan pencerahan. Tetapi umat Buddhis itu sangat sukar gitu, berada pada kesukaran ketika ada naluri ingin bertemu, rindu, kangen, ingin dekat dengan Sang Buddha, nggak muncul ingin memuji, ingin mencintai, menyayangi, membutuhkan objek gitu. Sehingga diciptakanlah rupang-rupang atau arca-arca atau bentukan-bentukan yang mewakili kehadiran Sang Buddha. Gitu. Dalam perkembangannya, Buddha mencapai daratan Cina, daratan Tiongkok. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, terjadi akulturasi. Sehingga terjadilah apa yang kita boleh sebut sebagai serapan gitu ya. Tokoh-tokoh penting yang ada dalam sejarah Tiongkok itu kemudian diserap menjadi satu kesatuan sebagai ajaran filsafati, ajaran adiluhung, ajaran utama, ajaran budi pekerti yang melekat tak terpisahkan dengan ajaran Buddhisme. Sehingga dikenal tokoh-tokoh bodhisattva gitu, atau dewa-dewa yang mengiringi Sang Buddha di alam parinirbana, di alam kasunyatan, alam keabadian, kelanggengan, alam keutamaan. Dan lagi-lagi naluri manusia, naluri banyak termasuk saya,
untuk menyembah sesuatu yang real itu menjadi real, menjadi sangat nyata gitu ya. Sehingga ini menjadi satu pertanyaan gitu. Menurut saya banyak kita terjebak ya. Memuja sakti tapi tidak memahami saktinya. Tidak memahami siwanya. Memuja beberapa dewa dan kemudian berlari dari pengertian-pengertian ajaran-ajaran yang justru lebih utama untuk diperhatikan gitu kan. Nah, Tantra memberikan semacam bridging gitu, semacam jalan, semacam jembatan. Jembatan penting bagi orang yang ingin memahami sebuah filsafat yang dalam untuk dia bertemu dengan objek dulu. Ada objek yang bisa mengunci pikiran, perasaan, dan emosinya, dan dengan demikian kuncian itu akan membantu dia untuk memahami filsafat-filsafat yang lebih dalam dan lebih esensial, lebih abstrak gitu ya. Ini akan mengantarkan dia pada sebuah abstraksi tentang banyak hal, tentang apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan, bagaimana itu penciptaan, bagaimana itu kehancuran alam semesta, dari mana manusia ada, kemana manusia pergi, bagaimana kehidupan manusia, drama apa yang ada dalam kehidupan manusia. Itulah sakti itu menjadi satu ikonografi yang menjembatani pemahaman manusia tentang berbagai macam ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip yang abstrak. Nah, itu Tantra. Itulah Tantra. Jadi saya agak khawatir ketika Tantra diartikan sebagai objek gitu. Bahwa seorang itu tantris kalau dia menyembah Siwa atau menyembah sakti. Bukan itu gitu. Meskipun paradigma atau fondasi dari memahami Tantra adalah pemujaan, puja, bakti, dan sadhana terhadap sakti dan Siwa. Tapi bukan itu gitu. Tantra itu bukan tontonan, Tantra itu tuntunan. Bagaimana Tantra bisa menuntun seseorang dari alam yang real, pemahaman di dunia real menuju pemahaman esensial di dunia abstrak gitu. Bahasanya lompatan kecerdasan. Nah, itulah yang sebenarnya kajian-kajian Tantra dan praktik-praktik Tantra itu. Saya agak khawatir ketika muncul banyak sekali literatur Tantra di Indonesia yang justru melepaskan konteks Tantra dari konsepsi bagaimana seseorang bisa dekat dengan Siwa. Bagaimana Siwa itu menjadi Mahadev, Mahadewa, sekaligus Mahamurti, Mahaguru gitu. Siwa itu adalah pujaan yang bisa memberikan pengajaran karena dia Mahamurti. Dan bagaimana Siwa itu dapat terimplementasi, dapat terbawa pada penyebaran ajaran-ajaran Veda di selatan Khatulistiwa oleh Resi Agatsya. Bagaimana kita memahami Agatsya, bagaimana kita memahami esensi-esensi daripada soalan-soalan transendental, soalan-soalan prinsip-prinsip penciptaan dan seterusnya gitu. Agak khawatir saya gitu. Yang lebih dalam lagi, saya lebih berpikir adanya kerancuan dalam penggunaan kata agama gitu. Karena bagaimanapun juga jika kita bicara kata agama ini, menurut saya, menurut telaah saya, menurut pendapat saya, agama ini hanya kontekstual apabila dia disebutkan dalam lingkungan Tantra gitu ya. Sementara dalam lingkungan keagamaan religi yang lebih besar, menurut saya ini bicara tentang Sanatan Vedharma. Kalau di tempat lain bicara tentang 8 jalan pencerahan Buddha. Prinsip-prinsip pencerahan Siddhartha Gautama. Dalam ajaran-ajaran yang lain seperti itu. Tapi jika kita menyebut agama, maka konteksnya, keterdekatannya atau proksimik kedekatan kata agama ini secara spesial kata agama ini sangat melekat dengan konsepsi Tantra. Dengan kata lain, agama adalah satu istilah, satu penyebutan ya, untuk menggambarkan mereka yang berusaha atau mereka yang melakukan puja, bakti, dan sadhana terhadap Siwa atau terhadap bentuk saktinya. Mungkin lukisan di belakang saya bisa mewakili beberapa ikonografi yang penting tentang para dewa, para bodhisattva, orang-orang suci, para santo, para pendeta-pendeta yang tinggi, para brahman gitu, yang dianggap bisa merepresentasikan keinginan luhur bagi kita untuk mencapai sesuatu yang tinggi dan suci gitu ya. Sekali lagi,
tolong kritik saya, tolong benarkan jika saya sekeliru. Buat saya, agama lebih dekat kepada pemahaman Tantra ketimbang pendekatan yang lain. Ini akan memberikan kita satu jalan yang cukup terang gitu. Misalnya, pemahaman agama terhadap agama dan pengaruhnya terhadap arsitektur misalnya. Ketika kita menyebut agama, maka bentuk-bentuk bangunan yang mencirikan agama itu menjadi sangat-sangat spesifik gitu. Begitu spesifiknya, sehingga penjelasan agama dalam arsitektur, misalnya bagaimana seseorang pemahat memahat bentuk matanya Siwa yang terpejam, itu ada aturannya. Bagaimana ukuran bentuk arca Siwa, ukuran Durga, ukuran Kala, ukuran dan segala macam, itu ada aturannya, ada treatisnya, ada aturan-aturan mainnya. Jadi ketika kita bicara agama, maka konsep arsitekturnya adalah kawasan-kawasan tempat di mana ada kesempatan bagi setiap orang untuk bisa mendekat kepada Siwa dan Sakti. Nah, kira-kira itu yang bisa kita bicarakan Tantra agak panjang lebar. Kita akan sambung lagi berikutnya dengan konsepsi arsitekturnya apa. Kira-kira demikian. Saya mohon komen, subscribe, dan like kawan-kawan untuk membantu untuk terus-menerus membicarakan hal-hal yang mungkin membuka banyak hal ke depan. Begitu kira-kira malam ini, salam jumpa lagi di Jurnal Hendra berikutnya.